Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, ingatlah sumpah pemuda. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, ingatlah sumpah pemuda. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin geboy. Untuk menghadapi orang-orang gila, kita memang harus gila, harus ikut-ikutan gila. Untuk mendapatkan dan mengarahkan orang-orang sinting, ya kita pun harus ikut-ikut sinting. Para kadron, kaum khilafah, HTI, EPI, PKS, pendukung Rizik Syihab, pendukung Bahar Smith, mereka mengatakan bahwa untuk mendapatkan sebuah perdamaian
harus perang dulu. Berkali-kali saya berdebat dengan mereka. Selalu saja mereka memberikan sebuah statement. Selalu saja memberikan sebuah komentar bahwa untuk mendapatkan perdamaian harus perang dulu. Mendengar ini, saya cuma bisa tersenyum-tersenyum saja. Ada apa gerangan dengan mereka-mereka ini? Kenapa mereka ini sampai bilang bahwa perdamaian tidak akan pernah terwujud sebelum peperangan? Hati-hati Mas Bro, hati-hati ibu-ibu, hati-hati bapak-bapak, hati-hati pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ini namanya jebakan Dajjal. Ya Bu, jebakan Dajjal. Ya Pak, jebakan Dajjal. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ini namanya jebakan Dajjal. Karena Dajjal itu selalu mengabarkan surga, padahal maksudnya neraka. Kalau mereka berbicara neraka, sebetulnya adalah surga. Hati-hati dengan para penipu, manusia-manusia setan seperti orang-orang khilafah ini. Kita cukup melihat rekam jejak mereka dari Pilkada DKI hingga saat ini. Mereka ini sudah gagal total melawan para pendukung Pancasila, melawan para pendukung NKRI, dan sudah dipastikan ke depan mereka pun akan terus gagal yang berujung kepada kehancuran. Mereka mengeluarkan statement itu dengan kata lain, ya mereka ini udah stres. Makanya untuk merebut sebuah kemenangan, untuk merebut sebuah kekuasaan, mereka itu melontarkan kata-kata yang tidak masuk akal. Kenapa? Indonesia itu sudah berperang 350 tahun. Bayangkan Mas Bro, 350 tahun. Pangeran Diponegoro berperang dengan Belanda. Pangeran Antasari berperang dengan Belanda. Patimura berperang dengan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa berperang dengan Belanda. Tapi apa yang terjadi? Peperangan terus berlanjut selama 350 tahun. Ternyata perdamaian tidak didapatkan. Malah kehancuran, kehancuran, dan kehancuran. Indonesia mulai tersadarkan bahwa perdamaian atau kemerdekaan tidak akan terwujud, tidak akan diperoleh dengan jalur perang. Pada tanggal 20 Mei 1908, titik awal kesadaran bangsa Indonesia bahwa perdamaian itu hanya bisa terwujud dalam kondisi damai. Sehingga Indonesia memperoleh kemerdekaan tidak dengan jalan perang, tetapi dengan strategi seperti air, terlihat diam tetapi menghanyutkan. Lalu semuanya itu terwujud pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana dari Sabang sampai Merauke berikrar dan bersumpah untuk tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memperoleh kemerdekaan tidak dengan peperangan, tetapi dengan memanfaatkan peluang di mana Indonesia saat itu dalam kondisi tidak bertuan. Jepang kalah oleh Belanda, Belanda belum datang ke Indonesia. Disitulah rakyat Indonesia memerdekakan diri. Contoh yang terkecil, coba perhatikan Palestina, coba perhatikan Suriah, coba perhatikan Libya, coba perhatikan Irak, Yaman. Mereka berperang merebut kekuasaan berpuluh-puluh tahun, tetap saja tidak ada perdamaian. Negara mereka ada, tetapi bentuknya hancur lebur. Oleh karena itu, kita jangan tertipu oleh orang-orang yang memang berpikiran merusak dan berbahaya bagi NKRI, melontarkan statement-statement yang tidak masuk akal.
bahwa kita kalau ingin damai harus perang dulu. Hati-hati, jangan tertipu manusia-manusia setan yang memang ingin merusak Indonesia sehancur-hancurnya. Ingat, HTI, EPI, PKS, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Bahar Smith dan kawan-kawan, mereka itu ingin berkuasa. Tetapi mereka stres karena kalah mulu. Akibatnya mereka mencoba melemparkan statement-statement berupa jebakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Supaya negara kita damai sebetulnya gampang. Tidak perlu berperang. Cukup 2024 kita jangan pilih PKS, jangan pilih calon pemimpin yang didukung oleh orang-orang HTI, EPI, Rizik Syihab, Bahar Smith dan kawan-kawan. Kalau 2024 NKRI bisa memenangkan calon dari bangsanya sendiri, dari pribumi, bukan keturunan Yaman, insya Allah bajingan-bajingan seperti HTI, EPI, PKS, MUI, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Bahar Smith dan kawan-kawan akan hancur lebur. Merekalah kelompok orang-orang yang selalu bikin keribetan dan keributan dan merusak di sana sini. Billahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, ingatlah sumpah pemuda. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, ingatlah sumpah pemuda. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa
dan bahasa Wineka